Selamat bertemu kembali dalam video edukatif kami yang kami persembahkan dari Departemen Anak FK Unhud, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGMG Ngurah yang akan kami selenggarakan dan sampaikan secara berkala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana teknik melakukan bantuan hidup dasar pada anak. Beberapa hal yang penting kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah populasi anak berbeda dengan populasi orang dewasa. Populasi anak memerlukan tahapan yang berbeda dengan orang dewasa karena secara anatomi mereka berbeda dengan orang dewasa. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana step by step melakukan resusitasi jantung paru yang bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi spontan yang normal pada populasi anak. Pada populasi anak yang penting kita perhatikan adalah tahapan untuk melakukan dimulai daripada A, airway, breathing, dan juga sirkulasi. Berbeda dengan orang dewasa karena pada populasi anak, pada umumnya yang kita dapatkan adalah henti nafas. Sementara pada populasi dewasa adalah henti jantung. Beberapa perbedaan yang mendasar juga adalah anatomi dan bentuk kepala daripada populasi anak yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Resusitasi jantung paru meliputi pembebasan jalan napas yang seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian juga bagaimana kita memberikan bantuan napas atau breathing dan juga bagaimana kita mempertahankan suplai darah yang adekuat atau sirkulasi. Baik, mari kita mulai dengan beberapa teknik yang nantinya kami akan peragakan dalam video ini. Beberapa teknik yang akan kami sampaikan di awal pertemuan ini adalah teknik safe approach. Safe approach terdiri daripada S, yaitu bagaimana kita memanggil bantuan, dan di sini memanggil bantuan disesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Jika kita di rumah sakit, tentu kita akan menekan nomor tertentu, tapi jika kita ada di luar ruangan, maka kita perlu memastikan ada orang-orang yang akan membantu saat kita melakukan bantuan hidup dasar ini. Kemudian yang kedua adalah approach with care. Jadi kita harus hati-hati memperlakukan. Kita harus tahu bahwa apakah ada cedera sebelumnya. Jika tidak yakin ada cedera atau tidak pada pasien anak yang kita tolong, kita harus pastikan untuk tidak merubah posisi leher. Kemudian yang ketiga adalah free from danger. Free from danger artinya jauhkan pasien atau anak yang akan kita bantu dari benda-benda berbahaya yang ada di sekelilingnya. Karena benda-benda tersebut akan mengganggu proses resusitasi kita atau malah menimbulkan cedera yang tidak kita inginkan pada anak yang kita bantu. Dan terakhir, kita evaluasi A, B, C dengan menilai jalan napas, pernapasan, dan juga pada akhirnya kita melihat sirkulasi secara keseluruhan. Ini adalah beberapa alat-alat sederhana yang bisa kita gunakan jika kita berada di rumah sakit untuk melakukan bantuan hidup dasar ini. Tapi jika kita ada di luar ruangan, jika kita tidak memerlukan atau tidak membawa bagging seperti ini atau tidak kita temukan, kita bisa melakukan mode to mode, kemudian melakukan perhitungan tertentu jika kita hanya sendiri, atau jika berdua juga kita bisa bergantian untuk melakukan konsep bantuan hidup dasar ini pada anak. Baik, mari kita mulai dengan memulai bantuan hidup dasar pada anak ini. Yang pertama, posisikan anak terlentang. Pastikan bahwa di alas tempat kita melakukan BHD tersebut adalah alas yang keras, sehingga nantinya tumpuan pada jantung ini tidak mengikuti bentuk alas daripada anak tersebut, yang nantinya tentu saja harus kita pastikan memberikan kompresi yang cukup dan memberikan support yang cukup untuk jantung agar bisa memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Stimulasi anak dengan guncangan ringan atau teriakan keras untuk melihat respon anak, atau bisa kita melakukan dengan respon nyeri, misalnya pada beberapa tempat anak akan berespon. Kemudian nilai kesadaran anak dengan teknik AFPU. AFPU artinya kita harus menilai anak alert atau sadar dengan memanggil nama anak, bisa dengan respon nyeri seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian verbal, jadi anak seharusnya menyaut dengan dipanggil atau kita memanggil anak tersebut. Kemudian pain kita bisa merespon kesadaran juga dengan pain, yaitu pasien seharusnya mengeluh kesakitan atau mengerang kesakitan jika kita respon nyerinya pada tempat-tempat tertentu. Kemudian jika unresponsif atau tidak merespon, baik kita panggil namanya ataupun kita stimulasi pain, maka artinya anak tersebut tidak alert.
Jika anak tidak alert atau tidak sadar, maka saatnya lah kita memanggil pertolongan sekali lagi untuk memastikan proses daripada bantuan hidup dasar kita akan berkelanjutan karena akan datang pertolongan pada waktunya. Menilai ABC ini dengan konsep aku yang saya sampaikan adalah awal daripada bagaimana kita memberikan bantuan hidup dasar pada anak. Selanjutnya, mari saksikan peragaan yang akan disampaikan pada tahap selanjutnya. Alat yang perlu kita persiapkan untuk bantuan hidup dasar, yang pertama untuk pelindung diri kita bisa menggunakan handscoot di sini, kemudian ada abu bag, kemudian ada masker yang sesuai dengan usia, kemudian ada selang oksigen dan juga tabung oksigen. Baik, di sini kita akan melakukan bantuan hidup dasar, di mana bantuan hidup dasar ini akan kita lakukan apabila kita menemukan pasien yang tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri dan kita berusaha untuk melakukan pertolongan pertama. Pertama, apabila pasien sudah kita temukan seperti dalam kondisi tidak sadar, kita lakukan safe approach terlebih dahulu, di mana shout for help, panggil bala bantuan. Setelah itu approach with care, yaitu kita tangani pasien secara gentle dan juga secara baik. Lalu free from danger, di mana di sini kita pastikan kondisi pasien aman, kondisi lingkungan aman, dan juga kondisi penolong juga aman. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi ABC. Pertama, pasien sudah dalam kondisi tidak sadar, kita lakukan panggil bala bantuan terlebih dahulu. Tolong, ada pasien tidak sadar, mohon bantuannya. Setelah itu, kita posisikan pasien dalam kondisi yang datar, bebas dari bahaya, yaitu amankan pasien, amankan lingkungan dan juga amankan diri sendiri, yaitu amankan penolong. Memakai handscoot, atau boleh cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Sebelum kita evaluasi, kita juga harus pastikan pasien tidak sadar, di mana kita berikan rangsangan nyeri. Kita bisa berikan rangsangan nyeri di dada atau di belakang mandibular. Kita lakukan evaluasi airway, di mana kita lakukan head tilt chin lift, di mana di sini kita berbarengan melakukan evaluasi breathing sambil kita dengarkan suara nafas pasien. Kita lihat pergerakan dinding dada. Dan juga apabila di sini pasien tidak ada nafas, kita bisa lakukan nafas pancingan terlebih dahulu. Nafas pancingan kita menggunakan masker oksigen yang sudah tersambung dengan oksigen. Kita berikan nafas pancingan sebanyak 5 kali. Pastikan di sini juga posisi tangan seperti siklen. Pastikan semua bagian mulut dan juga hidung pasien tertutup. Setelah 5 kali nafas pancingan, kita bisa evaluasi kembali kondisi pasien. Apakah sudah ada penurunan dada, sambil kita raba nadi karotis. Di sini pasien tidak teraba nadi. Untuk pasien tidak teraba nadi, kita bisa lakukan pertolongan dengan 1 atau 2 orang penolong. Di mana untuk 1 orang penolong, kita lakukan pijatan jantung atau RJP dan juga pemberian nafas bantuan sebanyak 30/2. Di mana untuk pasien yang usia besar di atas 8 tahun, kita bisa lakukan tangan terkuat berada di bawah. Kita lakukan kompresi dada sepertiga proses Podius dengan kondisi mantap dan tangan lurus. Kita lakukan mulai RJP dengan 5 siklus. Bila terdapat 2 penolong, pemberian kompresi dada dan bantuan nafas dilakukan dengan perbandingan 15:2. Baik, apabila di sini pasien sebelum 5 siklus pasien sudah terlihat tanpa sadar, kita bisa lakukan perabaan pada dekorotis dan sudah teraba nadi, pasien bisa kita posisikan dengan recovery position, di mana posisi pasien kita miringkan kiri, tangan kanan menumpu pada kepala,
tangan kiri lurus dan kaki kanan menekuk dan kaki kiri lurus. Baik demikian bantuan hidup dasar yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan pasien dalam kondisi tidak sadar dan juga tidak ada nadi dan tidak bernafas. Terima kasih banyak. Pertama adalah dengan melakukan hair channeling, adalah dengan melakukan jaw thrust,